Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindia Putri Hidayanti dengan NIM 860434778. Saya berasal dari Prodi PGSD asal UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta. Saya di sini akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, jadi di tugas 2 filsafat ilmu itu memiliki 4 soal. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, soal nomor 2 yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, soal yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis antara ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, yang keempat adalah soal nomor 4 yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Nah, jadi filsafat ilmu itu berfungsi mengawasi agar ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu menentukan apa tujuan pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana ilmu digunakan dengan benar. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama ontologi itu membahas apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, peserta didik, proses belajar, dan perkembangan manusia. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, seperti melalui penelitian, observasi, dan pengalaman belajar. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, kritis, dan memiliki dasar yang kuat. Nah, selanjutnya itu nomor 2, pendidikan yang bermakna itu turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, jadi pendidikan yang baik itu gak cuma ngajarin teori, tapi juga kayak ngembangin cara berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, dari proses pendidikan tersebut muncul berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan filsafat ilmu. Contohnya itu kayak perkembangan teknologi dalam pembelajaran yang membuat para ahli itu kembali memikirkan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa pendidikan itu ikut mendorong perkembangan filsafat ilmu supaya selalu relevan dengan perkembangan zaman. Nomor 3 itu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Nah, jadi filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Melalui ontologi, kita dapat memahami hakikat pendidikan dan peserta didik. Nah, melalui epistemologi, kita itu bisa menilai apakah metode pembelajaran itu udah tepat dan ilmiah. Nah, sedangkan melalui aksiologi, kita tuh bisa melihat nih, apakah pendidikan memberikan manfaat dan nilai moral bagi masyarakat. Nah, dengan cara tersebut, filsafat itu membantu menemukan solusi terhadap masalah pendidikan, kayak seperti rendahnya motivasi belajar, ketimpangan pendidikan, atau penyalahgunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya,
Nomor 4 itu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, contohnya itu contoh penerapan filsafat ilmu itu bisa dilihat dari kurikulum dan proses pembelajaran. Misalnya, kurikulum Merdeka itu menekan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, hal ini tuh didasarkan pada pemikiran bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Selain itu, guru juga menerapkan metode diskusi dan pemecahan masalah agar siswa itu mampu berpikir kritis dan aktif. Nah, jadi ini tuh nunjukin penerapan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, jadi itu bisa disimpulkan kalau filsafat ilmu itu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, jadi filsafat ilmu itu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, bernilai, dan terarah. Sementara itu, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai praktik dan pengalaman nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.